Pada masyarakat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syirka a'zama adh-dhunub وجعل التوحيد أعظم الواجبات لعباده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأخواتي فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Berikanlah peringatan, teguran, sesungguhnya teguran, peringatan yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Himbauan dari saya, karena kita dengar berita dan kita melihat bahwasanya virus COVID ini semakin wal'iyadzubillah semakin mengganas ya. Ana himbau kepada ikhwan dan akhwat, ya khususnya akhwat yang bawa anak ya, untuk kedepannya kalau tetap mau datang ya, jangan bawa anak, usahakan, karena anak rentan terkena virus ini dan mereka yang tidak betah pakai masker. Dan kita ini ya, dalam kehidupan new normal. New normal bukan maknanya hidup seperti biasa, bukan. Hidup baru di mana kita senantiasa memakai masker dan senantiasa memperhatikan himbauan protokol pemerintah, cuci tangan dan seterusnya, jadi memperhatikan kebersihan. Dan ini tidak bertentangan dengan Islam. Kata Nabi, at-tuhur syatrul iman, kesucian itu sebagian dari keimanan kita. Ya. Jadi jangan kita bermudah-mudahan takut kepada virus sama kita takut kepada singa. Adakah yang mengatakan takut kepada singa? Syirik, syirkul akbar, syirkul asghar? Tidak ada. Jadi boleh kita takut sama COVID ini, karena itu takut yang dibenarkan di dalam Islam. Ya, tapi jangan menjadikan kita belajar tauhid bermudah-mudahan sehingga cakiyaan, enggak pakai masker, salaman seperti biasa, habis salaman tidak cuci tangan, ya ini enggak boleh. Kita bermudah-mudahan seperti itu. Ya, kita membenarkan adanya virus ta'un, begitu juga virus ini ada juga mengatakan termasuk ta'un, maka kita hindari. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal juzam wal junun wal baras wa sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungi aku dari penyakit baras, belang, kemudian penyakit kusta, kemudian penyakit junun, gila, dan penyakit yang ganas, sayyi'il asqam, penyakit buruk seperti corona. Doa ini senantiasa kalau kita baca, ajarkan kepada ya anak-anak, istri, ya. Dan ini dari Nabi SAW. Nabi saja berdoa, sedangkan beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke bab yang baru. Bab al-khawfi min asy-syirki. Bab al-khawf, takut. Bab takut ya, kepada kesyirikan. Sudah kita membahas fadlul tauhid, keutamaan tauhid. Sudah juga kita membahas man haqqaqat tauhid, orang yang merealisasikan tauhid. Kemudian Imam Muhammad At-Tamimi meletakkan bab ini setelah bab merealisasikan tauhid, menunjukkan bahwasanya orang yang merealisasikan tauhid orangnya takut sama kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam Abu Tauhid, orang yang sangat mengesahkan Allah Azza wa Jalla.
min muhaqqiqit tauhid, termasuk salah satu orang yang sangat-sangat merealisasikan tauhid. Dia mengatakan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, anak cucuku dari menyembah berhala. Kalau para nabi, Nabi Ibrahim saja yang telah dijamin surga, yang dakwah tauhid puluhan tahun, lebih dari 100 tahun, takut jatuh di dalam kesyirikan. Apalagi kita yang bukan nabi. Bab al-khawfi minasyirki, bab takut dari kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, dua-duanya masuk. Syirkul akbar alladhi yukhriju sahibahu minal millah, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, seperti seorang meminta kepada kuburan, seperti seorang menyembah berhala, minta kepada bintang, minta kepada matahari, minta kepada dukun, ya, percaya kepada bintang bisa memberikan nasib, maka ini bisa mengeluarkan dari agama Islam. Begitu juga syirkul asghar, syirik kecil, yang bedanya dengan syirkul akbar, syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama Islam. Syirkul akbar menghilangkan aslal iman, pokok keimanan hilang. Adapun syirkul asghar menghilangkan kamal iman. Menghilangkan, bagus ini, menghilangkan kamal iman. Syirik besar menghapus, ya, aslul iman, pokok keimanan, sehingga seorang itu keluar dari agama Islam. Syirkul asghar, dia merusak kamal iman, kesempurnaan iman. Bab al-khawfu minasyirki, syirik di sini masuk semuanya. Syirik besar, syirik kecil, syirik khafi. Syirik yang tersembunyi mithlur riya, seperti riya, seperti sum'ah. Riya itu beribadah semangat karena ada yang melihat. Sum'ah memperbagus suara karena ada orang yang dia, ya, memperhatikannya. Memperbagus suaranya karena ada yang mendengarnya, memperhatikannya. Ini termasuk semuanya di bab ini, bab al-khawf minasyirki. Wa qaulillahi ta'ala, al-muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab ini. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Ini ayat yang 46. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ini ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, atau Allah tidak mengampuni dia disekutukan, dosa yang dia disekutukan. Diartikan ini Allah tidak mengampuni dosa syirik karena di sini ada an-masdariyah, ay yushrab, maknanya isyrakan. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di sini Allah memakai, ya, al-masdariyah yang bermakna masdar nakiratan, nakirah. Kalau ada kalimat nakirah datang setelah nafi, maka itu bermakna umum. Bermakna umum. Jadi Allah tidak mengampuni seluruh dosa syirik. Mau itu syirik besar, mau itu syirik kecil, mau itu syirik khafi. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim
Begitu juga guru beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah dan imam-imam yang lainnya. Mereka berpendapat ayat ini umum untuk seluruh kesyirikan. Wajar kalau babnya tadi al-khauf minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Takut kita syirik besar, syirik kecil maupun syirik khafi. Kita harus takut, ya. Jangan sampai kita hidup di dunia ini biasa berbuat syirik sehingga bertemu Allah menyekutukan Dia. Yang kita nyangka di dunia masuk surga, ternyata di sana malah masuk neraka. Makanya ini pentingnya belajar. Wajar kalau Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya, sampai kapan kau bawa pulpen, bawa wadah tinta dengan bulu untuk nulis itu, sampai kapan? Kata dia jawabnya, ya, minal maqbarah ilal maqbarah, dari buayan bayi sampai masuk ke liang lahat untuk ilmu ini, ya, sehingga kita tidak lalai. Khususnya syirik kecil, banyak sekali orang yang jatuh di dalamnya dalam keadaan dia tidak sadar. Dia jatuh dalam keadaan dia jatuh di dalam kesyirikan ini, ya. Sebagian ulama lagi mengatakan ini khusus syirik besar. Dan mereka umum, ya, biasanya ayat dalam Al-Quran tentang syirik itu umumnya syirik besar. Seperti firman Allah, wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya neraka. Maksud syirik di sini syirik besar. Kemudian barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, seolah dia jatuh dari langit, kemudian disambar burung, kemudian dia dibawa ke makan sahih, tempat yang sangat jauh. Ini maksudnya juga syirik besar. Terlepas dari dua pendapat ini, kita harus takut. Kita harus takut ini syirik besar atau syirik kecil, ya. Khawatir pendapat yang rajih adalah ya syirik kecil pun masuk di dalam hal ini, maka orang-orang yang mengatakan kalimat ya sama kekal dalam neraka. Yang mereka melihat ada burung hantu, meyakini bakal ada orang mati, kekal dalam neraka. Orang yang bersumpah demi si fulan, demi bintang, demi ini, demi itu, bersumpah selain Allah, kekal dalam neraka. Hati-hati. Yang maki jimat, walaupun dia meyakini Allah yang menolong, tapi dia maki jimat, pun bisa kekal dalam neraka. Kalau pendapat ini rajih. Jika pendapat yang rajih adalah syirik besar, jika yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah syirik besar, ya, maka syirik kecil masuk dalam lanjutan ayatnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah itu, di bawah syirik besar. Di bawah syirik besar. Ya, zina, mencuri, membunuh masih di bawah ampunan. Tahtal masyiah. Apa arti tahtal masyiah? Di bawah kehendak Allah. Apa maksud di bawah kehendak Allah? Jika Allah mau dia berbuat dosa sebesar itu, Allah ampunkan langsung. Jika Allah mau pula Allah azab seberat-berat azab, tapi tidak Allah kekalkan di dalam neraka, berujung dia masuk surga. Tapi wal'iyadzubillah, jangan sampai masuk neraka. Karena satu hari di neraka, satu hari di akhirat. Satu di akhirat, satu hari di akhirat, kata Allah, alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat 1000 tahun hitungan jari kalian. Sanggup dah tuh masuk kamar mandi setahun baru keluar. Tidak dibakar tuh. Ya, kami tutup kunci seminggu weh. Mantap lah pada dalamnya. Dan jegit-jegit baru 3 jam. Kamar mandinya bagus, lengkap isinya. Pakai shower, ya kan? Ada baknya pacak mandi, dikurung 3 hari. Bunuh diri dia. Lah bagaimana dikurung di neraka?
Yang satu harinya 1000 tahun, terpecah 10 hari kali ke. Itu yang 1000. Sebagian orang ada yang 50.000 tahun sehari. Disebutkan dalam surah As-Sajdah, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tatkala mereka ingin keluar dari api neraka, kata Allah, kami kembalikan lagi, dicampakkan lagi dia ke dalam neraka, naik lagi, dicampakkan terus kekal, kata Allah, selama-lamanya. Tidak bisa keluar dari api neraka. Bahaya syirik. Perhatikan keluarga kita, adakah mereka yang masih pakai jimat? Ya, perhatikan keluarga kita, adakah mereka yang pakai susu, yang masih galak berobat ke dukun? Perhatikan. Jika kau sayang, bukan mobil yang kau kasih, bukan motor yang kau beri, akan tapi cegahlah mereka dari perbuatan ini sebelum kau mencegah yang lainnya. Kalau saya dia nggak sholat, ya kalau dia nggak sholat, lalu dia juga dalam keadaan nggak sholat, dia menyekutukan Allah, dia pakai jimat, tegur jimatnya dulu. Ya, kalau dia nggak sholat, mudah-mudahan masih mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagian para ulama berselisih pendapat tentang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan selama dia masih mengimani itu wajib. Ada yang mengatakan dia masih beriman, ada yang mengatakan dia kufur. Tapi kalau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, ya, ayat ini telah mengatakan kepada kita Allah tidak mengampuninya. Hati-hati. Wajar kalau Nabi SAW, beliau berdiam di Makkah 13 tahun lamanya, tidak berdakwah melainkan hanya berdakwah tauhid. Qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu bukannya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka haji, mereka tawaf, mereka puasa Asyura, mereka sedekah. Kenapa masih Nabi katakan kepada mereka qul la ilaha illallah? Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata mereka tak paham makna, ya, tidak mengerti cara penerapannya. Mereka tahu maknanya, tapi penerapannya nggak mengerti. Mereka tahu maknanya bahwa jika mengucapkan kalimat ini harus meninggalkan semua Tuhan yang mereka sembah sebanyak itu, 360 Tuhan. Ya, jadi dosa syirik, dosa yang sangat besar. Terus kita jelaskan kepada umat ini, dari 124.000 nabi itu, mereka hanya mendakwakan la ilaha illallah. Maksud mendakwakan la ilaha illallah, memprioritaskan. Bukannya mereka tidak mengajar fikih, bukannya mereka tidak menjelaskan akhlak, bukan. Tapi mereka prioritas dakwah tauhid, karena segala amalan yang tidak dibangun di atas tauhid, kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, jika engkau menyekutukan aku, hapus semua amalmu dan engkau menjadi orang yang paling merugi. Kalau Nabi Muhammad diancam Allah menyekutukan, dihapus semua amalnya, diancam oleh Allah menjadi orang yang paling merugi, padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia di alam semesta ini. Muhammad yang paling mulia. Pada siapa mengatakan ada yang mulia dari Muhammad SAW, kufur dia. Nabi Muhammad yang paling mulia, orang yang number one, bahkan lebih mulia dari kedua orang tua kita, lebih mulia dari para sahabat, mulia dari semuanya. Kata Allah, jika engkau menyekutukan aku, hapus semua amal dan engkau menjadi orang yang paling merugi. Lah kita siapa? Ya, keturunan Nabi tidak, keturunan sahabat tidak, keturunan tabi'in tidak, tabi'in tidak, keturunan Imam Syafi'i tidak, Imam Ahmad tidak, Imam Malik tidak, Imam Malik tidak. Kita tidak tahu dari mana kita ini. Dari nyingok dari rai-rai kita nih. Jauh kalau turun orang Arab. Caknya orang Romawi, Ustaz. Apa lagi? Ya, nggak ada, kita ngarang-ngarang ke sana. Romawi itu orang-orang keturunan Bani Ishaq. Ya, orang Arab kita dari Bani Ismail, banyak kan mereka. Ya,
Jadi kita jangan bermudah-mudahan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jangan juga bermudah-mudahan mengatakan, lah syirik itu kayak nggak ada di zaman ini mah. Kita udah Islam semua, tuh dia. Ya, memang Nabi Nuh itu nggak pintar atau dakwah, sehingga kau mengatakan seperti itu. Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Ya, 12 kali lipat umur kita. 15 kali lipat umur kita. Dakwahnya tauhid terus, tapi orang-orang nggak mau beriman. Ya. Sampai beliau telah mengatakan azab akan turun dengan beliau membuat kapal besar di pojok gunung. Lama-lama mereka ngejek. Ya. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Mereka ngejek, bahkan mereka membuang kotoran-kotoran di kapal Nabi Nuh. Tenang. Buyan Nabi Nuh. Ada bangun kapal di pojok gunung, mana nak belayar kapal itu? Apa dia? Ujung-ujungnya Allah katakan, Ki wa qila ya ardi bela'i ma'aki wa ya sama aqli'i minal ma' wa ghidal aqli'i minal wa ghidal ma'. Wahai bumi, keluarkan airmu, kata Allah. Wahai langit, curahkan airmu. Bertemu dua air, tenggelam gunung tersebut. Dan percaya dengan perbuatan Nabi Nuh alaihi salam, hancur mereka. Makanya kita siapkan hati untuk menerima kebenaran. Tidak semua orang bisa menerima kebenaran, apalagi mereka yang mendapatkan kesyirikan dari nenek moyang mereka. Dipakaikan jimo bangle tak kala dia baru lahir, emaknya ditaruh sapu lidi atau kebun kuntilanak, dijauh jarum untuk ngunting rambut kuntilanak. Kesyirikan, dosa besar. Tidak semuanya bisa menerima ini. Makanya siapkan hati. Makanya kita berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah. Minta lapangkan dada ini agar dimudahkan ilmu itu masuk. Tidak semua orang ilmu itu bisa masuk. Ada yang masuk kuping kanan langsung mental, tidak keluar dari sini. Subhanallah. Baik, kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya, warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila, warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kebenaran memang benar, mudahkan aku mengikutinya. Dan tunjukkan juga itu kebatilan, tampakkan itu memang batil, dan mudahkan aku menjauhinya. Jika tidak, hidup kita sekali di dunia, kemudian hidup seterusnya tanpa ada hentinya, yang namanya disebut di alam akhirat. Ya, pilihlah akhirat. Allah katakan, walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh-sungguh akhirat itu lebih bagus buat kalian dan lebih kekal. Tapi manusia, kata Allah, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Bahkan kalian tetap ingin mengutamakan kehidupan dunia. Padahal dunia itu tempat ujian, bukan untuk bersenang-senang dunia ini. Dunia itu bahasa Arab. Dunia itu artinya tempat kita diuji. Kalau tidak mau diuji, cari dunia lain, planet lain, pindah. Cari planet lain, Pluto, ya, Merkuri, kan banyak orang sekarang pindah ke Mars, melok. Ya. Adapun dunia ini, bumi ini tempat diuji. Ya, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan hidup, menciptakan kematian. Dua-dua ini Allah ciptakan untuk menguji kita di dunia ini. Siapa yang bertemu Allah yang paling bagus amalnya, bukan paling banyak. Ingat, Allah tidak mengatakan aktsara, enggak ada. Ahsan kata para ulama, yaitu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ikhlas, dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang telah menyekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan tersesat yang sangat-sangat jelas. Atau ayat yang satunya, faqad iftara itsman 'azima,
dia telah berbuat dosa yang sebesar-besar dosa. Yang paling mengerikan, yang paling sangat menyedihkan, dia susah di dunia, susah makan, susah minum, susah hidup, menyembah tikus, menyembah ulo kobra, menyembah iwak lohan, menyembah batu cincin. Anaknya tuh ada yang nyembah tikus? Banyak nama dia. Di mana? Di kuci-kuci betahit. Di sana. Antum favorit banget sama yang ini, artis banyak di antara mereka menyembah tikus. Ulo kobra kepala 6 disembah sama mereka. Kerasakti apalagi. Mbak tongkat apa? Tiang langit dicabut. Bingung budak. Ya, yang hebat maunya ini. Nah itu. Ya. Ternyata film itu menjelaskan kepada anak kita kesyirikan. Anak kita senang menontonnya. Ada dipakai. Itu mengajarkan reinkarnasi. Kita nggak mengerti. Pokemon. Sebut apa? La ilaha illallah. Waliyadzubillah, hati-hati. Tengok apa yang ditonton anak kita. Sampai mereka menonton tayangan-tayangan yang akhirnya dalam hati mereka ada keyakinan bahwasanya manusia bisa seperti itu. Tanamkan tauhid. Jelaskan kepada mereka akidah. Kemudian ayat yang berikutnya, waqala al-Khalil alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa janubni. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kalimat ya Allah ab'idni, tapi wajanubni, ya Allah jauhkan aku. Ijtina artinya jadikan aku di tempat yang ini, kesyirikan di sana. Ya kalau jauhkan ya bisa jadi masih berdekatan, walaupun dia jauh. Tapi Nabi Ibrahim memakai kalimat wajanubni, jadikan aku di satu tempat, kesyirikan di satu tempat, sehingga tidak bertemu. Begitu doa beliau. Wajanubni, ya Allah jauhkan aku. Padahal beliau Abul Anbiya, bapak seluruh para nabi, imam tauhid, imamnya orang-orang yang bertauhid, berdoa dengan doa seperti ini. Pernahkah kita berdoa seperti ini? Baru ini saya dengar doanya. Alhamdulillah, sampai ilmu kepada kita. Allahumma janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, kata Nabi Ibrahim, dan juga jauhkan anak cucuku. Kata para ulama, ada yang mengatakan maksud anak cucunya maksudnya Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Yang sahih yaitu anak cucu dari semuanya, cucu dari Nabi Ismail dan cucu dari Nabi Ishak semuanya. Dan sunnatullah, ya, doa Nabi, ya, ada yang dikabulkan juga ada yang tidak dikabulkan. Jadi tidak semua anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan, yang dijauhkan dari kesyirikan, tapi umumnya mendapatkan hidayah. Buktinya ada yang namanya kaum Yahudi. Yahudi mereka itu Bani Israel. Dari Bani Israel, dari anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anaknya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyembah Uzair, menyembah Nabi Uzair. Yang kata mereka Uzair anak Allah. Nasara, Nasrani, Kristen, mereka ya pun keturunan dari Bani Israel, dari Nabi Yakub. Mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam, Nabi terakhir dari Bani Israel. Nabi terakhir dari Bani Israel Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, tapi Bani Arab, dari suku Quraisy, dari orang Arab. Terakhir dari Nabi dari Bani Israel yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyekutukan Allah. Mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah. Tiada di antara anak cucunya Nabi Ibrahim yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah katakan innaka la tahdi
man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang kehendaki Allah pilih. Allah pilih hidayah itu. Dan kalau kita bisa menghadiri majelis ilmu, kita mendengarkan hadis-hadis firman-firman Allah, berarti kita orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyahmadillah, maka pujilah Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang, jutaan manusia belum pernah atau belum mendengar ayat, mendengar hadis, khususnya orang-orang pedalaman. Boro-boro mendengar ayat Al-Quran, mendengar hadis, mendengar Islam pun tidak. Dan kita ternyata di Palembang ini makan lemak, pepes, cukup, tewan, model. Allah kasih keimanan, Allah kasih ilmu sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu para ulama salafus salih. Bersyukur, falyahmadillah. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ahlu sunnah qalil, sedikit. Kata Nabi, al-Islam datangnya ghariban, asing. Fasayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Sekarang maksudnya kembali asing. Kita ini hidup di akhir zaman. Nabi kita nabi yang terakhir. Waktu di mana fitnah sangat banyak sekarang. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah kalian, bergembiralah kalian orang-orang yang diasingkan. Engkau berjenggot dikatakan kambing, engkau bercadar dikatakan ninja hatari, engkau tuh naikkan celanamu dikatakan banjir, padahal tak banjir. Kata Nabi, apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba, sabar sampai kalian bertemu dengan diriku di mana? Di telaga Haud. Sabar gak ada batasnya. Sabarnya sampai kapan? Sampai bertemu Nabi Muhammad SAW di telaga Haud. Ingat, orang yang memegang sunnah Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan datang sunnatullah kepadanya, sebagaimana yang terlaksana kepada para anbiya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu manusia, ya kita hidup tenang-tenang aja. Kalau kita mengikuti para anbiya, maka sunnatullah akan menimpa dirimu. Apa sunnatullah? Kau akan dimusuhi orang. Tapi kalau kau mengatakan mendatangi kuburan dalam rangka bukan ziarah kubur, tapi dalam rangka bertawassul, dalam rangka menjadikan mereka wasithah kepada Allah, katakan syirik, itu akan dicerca. Mendatangi dukun, bertanya sesuatu, maka kau akan dicerca. Jadi orang yang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan sunnatullah yang terjadi pada orang-orang dahulu. Wajanubni wa bani an na'budal asnam, jauhkan diriku dan anak cucuku dari menyembah berhala asnam, yaitu setiap yang dipahat, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu bintang, matahari, malaikat dan seterusnya, maka disebut asnam. Karena yang lain lagi ada disebut awthan, watan. Watan lebih umum dari asnam. Watan seperti keris, seperti kuburan yang disembah, yang diagungkan melebihi mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya Allah la taj'alni qabri wathanan yu'bad, ya Allah jangan jadikan kuburanku tempat orang-orang berkumpul. Tengok sekarang banyak orang berkumpul-kumpul. Wallahu a'lam apa yang mereka lakukan. Ya Allah jangan jadikan kuburanku, kata Nabi sallallahu, sesembahan. Allah kabulkan doa beliau, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kuburan beliau dipagar tiga lapis. Dipagar 3 lapis sehingga orang tidak bisa bermudah-mudah untuk mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Nabi Sallam, kuburannya tidak dibawa atau dipindahkan di Baqi al-Gharqad. Kalau saya dipindahkan di sana pasti disembah oleh
manusia. Kalau anak cucunya saja Hasan Hussein disebar manusia, ya, kuburannya didatangi, ditawafi. Anaknya Fatimah pun seperti itu, Zainab pun seperti itu. Bagaimana orang tua mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia di alam semesta ini, pasti manusia menyembahnya dan akan membelanya mati-matian, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berdoa seperti itu, terkabul doanya. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku tempat orang berkumpul-kumpul, terkabul. Tidak ada orang bisa berkumpul di kuburan Nabi SAW. Gimana mau masuk? Muter dua lapis. Mana di kuburan Nabi? Ya seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat. Nah.